terselami, tak terselami pikiran. Kami bersyukur kepada Yesus. Tak terukur panjang setiamu. Percaya dari dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sekali lagi saudara nyanyikan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat. Mari saudara, engkau yang mendengar pujian ini, nyanyikan dalam hidupmu. Dia Yesus pencipta segala yang ada. Oh, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran. Oh haleluya, tak terukur panjang setia. Oh dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau. Mari saudara sembah Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Oh hanya Engkau, oh Allah di hidup. Oh tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, Engkau selamanya. Kau tetap Allah walau dunia. Kami bersyukur kepada Yesus. Semua bergoyang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap. Mari sekali lagi menyanyikan, ku sembah Yesus. Ku sembah. Oh haleluya, kami menyembah Engkau Raja kami. Oh haleluya, Allah di hidup. Oh tiada yang lain, tiada yang lain. Kami menyembah Yesus. Hanya Engkau selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari saudara di tempat ini sekali lagi kita mau nyanyikan betapa dahsyat, betapa dahsyat. Mari saudara nyanyikan dari hatimu, Yesus Allah yang dahsyat, cipta segala yang ada. Oh dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau, oh tak terselami, tak terselami pikiranku. Amin. Tak terukur panjang setia. Dari dulu sekarang
menyembah Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami muliakan Engkau Allah kami. Kami besarkan Engkau Tuhan. Kami hormati Engkau Allah yang besar. Kami hormati Engkau Allah yang kudus. Kami besarkan Engkau Yesus di atas segalanya. Di tempat ini, di tempat ini, Yesus diagungkan, Yesus ditinggikan. Haleluya. Glory, glory, Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur hanya kepada Yesus. Oh, ku sembah Engkau, kami menyembah Engkau Yesus. Hanya Yesus Allah. Oh, mari saudara, engkau yang mungkin mendengar suara ini, biar engkau tahu tiada yang lain selain Yesus. Yesus yang menjadi Tuhan kita. Yesus Allah selamanya. Engkau tetap Allah yang berkuasa. Dunia digoncangkan dengan pandemi, dunia digoncangkan dengan ketakutan, tetapi orang di dalam Yesus akan memperoleh kemenangan. Haleluya. Tak tergoyahkan, Kau tetap. Sekali lagi, oh, ku sembah Engkau Yesus. Kami menyembah Yesus. Glory, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa, kita angkat kembali pujian. Kuduskan tempat ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja. Kami semua kuduskan tempat ini. Kuduskan tempat ini, haleluya, untuk kami berdoa, amin. Kuduskan tempat ini, itu semua hanya kebaikan Tuhan. Kami boleh hidup dan bernafas, kami boleh ada dalam sehat dan kuat. Kesemuanya ini
ini Tuhan, karena anugerah dan kemurahan-Mu, maka kami datang menyembah Dikau, kami datang memuji-muji nama-Mu, kami datang dalam satu persekutuan di lapangan yang terbuka, di wilayah Air Madidi, khususnya di pasar Air Madidi ini. Kami tahu Tuhan, semua ini boleh terjadi karena pengurapan Tuhan, semuanya ini boleh terjadi karena perkenanan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir dan mengurapi tempat ini. 1.500 radius meter dari tempat ini, Engkau mampu menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, Engkau mampu merebut jiwa-jiwa dari dunia ini untuk dibawa ke hadapan Tuhan. Maka Tuhan, di tempat ini kami mau memuji Engkau, di tempat ini kami mau mengangkat puji-pujian, bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami datang di tempat ini untuk mempermuliakan nama-Mu, tetapi kami pun menyadari sebagai manusia tentu kami tidak sempurna Tuhan. Sebagai manusia kami penuh kekurangan dan keterbatasan, tetapi Engkau ambil alih semua keterbatasan kami, Engkau ambil alih setiap ketidakmampuan kami, tetapi Engkau menguduskan kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga ada perkenanan Tuhan boleh terjadi di tempat ini. Ada perkenanan Tuhan boleh teralami bagi banyak orang. Lewat pujian dan penyembahan disampaikan, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap telinga yang mendengar dapat menangkap dengan baik apa yang akan dikerjakan Roh Kudus di tempat ini. Maka kuduskanlah kami semua, kuduskanlah tempat ini Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Maka Tuhan, seluruh rangkaian acara persekutuan, pelayanan penginjilan di tempat ini, kami hanya mau pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap roh-roh yang tidak datang dari Tuhan, roh-roh pengacau, segala roh iblis jahat yang akan mengganggu pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami bersatu hati di tempat ini. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Biar hanya Tuhan yang bekerja dengan luar biasa di tempat ini, sehingga Tuhan, banyak jiwa yang akan dipanen di akhir zaman untuk Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau urapi para pemain musik, Engkau urapi para singers, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman di pagi hari ini, agar semua yang kami kerjakan di saat ini Tuhan, hanya semata untuk mempermuliakan nama Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami buka Tuhan pelayanan di pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Putra Tunggal Yesus Kristus. Doa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Masyarakat Air Madidi, shalom. Shalom. Coba beri tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, ya mungkin cuma lalu lalang di tempat ini lewat, ada yang berbelanja, ada yang berjual. Tapi ketika saudara mendengar pujian-pujian ini, biarlah engkau sendiri juga memuliakan nama Yesus. Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Mari saudara, kita muliakan nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Mari saudara. Haleluya. Mari yang tahu pujian nyanyikan. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Mari sekali lagi. Oh, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Oh, Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Oh, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan. Mari saudara yang bisa melompat bagi Tuhan. Nama Yesus,
sembuhmu. Oh nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Mari serukan Yesus, Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Seorang backing iblis totofore. Iblis totofore. Segala dia putar balik. Dia putar balik dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus Kalahkan semua musuh. Oh nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus. Benar yang kuat. Saudara yang dengar suara ini, ingat hanya Yesus jalan kebenaran. Hanya Yesus satu-satunya keselamatan. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Nama Yesus benar. oh nama Yesus, Nama Yesus kota benteng yang teguh. oh nama Yesus, Nama Yesus kalahkan semua musuh. oh Nama Yesus di atas segalanya. Namamu Yesus, nama Yesus di atas oh segalanya. nama Yesus Nama Yesus di atas segalanya. Mari sekali lagi tepuk tangan bagi Yesus. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Oh haleluya. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran. Oleh darah anak domba, tepuk tangan. Oleh Darah engkau domba. oleh kesaksian. Oleh kesaksian kita. Dengan iman iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak Melekat domba. bagi Yesus. Oleh darah anak domba. oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Kuasanya Dihancurkan oleh darah anak. Oleh darah anak. Oleh darah. Oleh darah. Oleh darah. Oleh darah. Oleh darah anak domba. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Coba serukan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Serukan Yesus luar biasa. 1, 2, 3. Yesus luar biasa. Masih mau memuliakan nama Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan. Yang percaya bahwa kita diberkati Tuhan, coba lambaikan tangannya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang mungkin ada di tengah, di sebelah kiri saya, boleh ambil tempat di sini, di depan-depan sini. Tidak apa-apa, yang penting jaga jarak. Amin. Kita mau memuliakan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kita memuliakan nama Yesus. Oh kasih setiamu, kasih setiamu tiada bagiku. Hikmat kebajikan, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. oh sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya, Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari lekat bagi Tuhan. aku diberkati, aku dilindungi.
bagiku. Haleluya. Kami diberkati oleh Yesus. Oh, haleluya. Mari saudara, kasih setiamu, kasih setiamu, tiada hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebalasanku dibakar segalanya, dan anugerahnya siap lebat bagi Yesus. Aku diberkati, aku dilimpahi, Karena untuk menyediakan. Aku diberkati, haleluya. aku dilimpahi, Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari tepuk tangan bagi Yesus, haleluya. Oh, tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Coba tepuk tangan di atas kepala kita semua. Boleh nyanyikan, aku mari nyanyikan, aku Karena Rama sanggup untuk menyediakan. untuk menyediakan. Aku diberkati, aku Dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, aku oh, karena Allah sanggup untuk menyediakan. menyediakan. Aku diberkati, Ya, aku atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, saudaraku, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian demi kesaksian dari orang-orang yang sudah dipulihkan, sudah diubahkan, dan telah diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada saudara-saudara yang akan memberikan kesaksian. Kesaksian yang pertama, saudara, masyarakat di Air Madidi, kita akan mendengarkan kesaksian yang pertama ini. Yang pertama dari oh ya. Terima kasih atas kesempatan ini diberikan. Saksian saya di saat perjalanan hidupku, ya pokoknya dari anak-anak itu nakal. Sekolah pindah-pindah, Nado, Bitung, Tomohon. Lulus sekolah merantau, gagal perantauan, pulang, pergi bawa koper, pulang kurang baju di badan. Pernah di Batam lama, cuma berapa bulan. Serta pulang teringat, ya tempat kuliah di Teologi UGI Tomohon angkatan 2006, tapi cuma sampai semester 3, tas lab. Mungkin kita berpikir kalau mau kuliah, kalau belum lalui jeruji besi, kita bilang masih kurang kesaksian hidup. Kalau baca dari pasar Air Madidi, kita cuma orang Sawangan, cuma posisi lahir di rumah sakit sini. Orang-orang kalau tahu banyak lah dia dapat anjing di sini, cuma ya puji Tuhan sampai sekarang masih hidup. Waktu kita rasa Malendeng, Sumompo, nah kita notronya bilang-bilang John Kay kalau di dalam. Ya pokoknya banyak sejarah dang. Mau kuliah, ternyata ada kuliah di lapas itu lebih banyak pengetahuan. Rupa Pak Jefferson Rumayar bilang, kampus kehidupan. Itu Sumompo kata. Penyomba cerita panjang lebar mungkin DP kesaksian lain mungkin nanti jadi cerita teman-teman yang kenal Pak kita yang pernah tahu tapi bisa hidup di
Ya di daerah, di kampung, di mana mungkin pasti akan suatu saat pasti akan dengar cerita. Waktu di dalam pokoknya mau bilang sama yang somati, cuma ya puji Tuhan sampai saat ini masih Tuhan kasih kesempatan bernafas. Nama Alpha Lakers. Mungkin kalau cuma di sini banyak orang kenal, lo tahu kalau di sini pemanyabung. Itu. Mau deketin Tuhan dulu waktu di dalam, kalau bilang cari muka Pak Tuhan, aduh, tuh sering. Cuma pikir-pikir kalau semua bertobat terlalu cepat. Tuh maksudnya mau mencari, mau apa tuh orang, tuh kurang mau kosen di Tuhan, tuh senyum mata pikir mau mencari doi gua. Jadi kalau untuk bertobat tuh masih dalam tahap dang ini Bapak. Belum menuju ke kesempurnaan. Karena kita masih pegang tuh ayat. Rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Mungkin saat ini belum 100% bertobat. Dan pasti akan bertobat karena itu kunci kita untuk ke sorga saudara-saudara. Ya mau tutupi dengan nyanyian coba Pak supaya banyak deh kesaksian Mar. Mau menyanyi Jo. Lagu rohani dari saya sendiri. Taat ku renungkan. Lagu di saat saya nyanyikan di saat saya ada di karantin. Ini lagu andalan saya. Karena hidup itu penuh dengan renungan. Renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada kasih yang tak pernah berlalu, kasih yang ku dapat darimu. Tak sudah ku lalui rentangan sang waktu, kau mati bagi kami, berkorban untuk kami semua. Terima kasih. Saya Alpha Lakers. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Riko. Ya, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Wow. Mungkin saudara-saudara bertanya-tanya, siapa orang datang di sini menari-menari, melompa-melompa, putar audio. Siapa orang ini? Saya mau katakan kepada saudara-saudara, dulunya kami adalah orang-orang yang rusak. Dulunya kami orang-orang yang hancur. Kehidupan lama kami adalah kehidupan yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Tapi sekarang, kalau dulu orang hancur-hancuran dengan dunia ini, sekarang orang berani hancur-hancuran dengan Tuhan. Kalau dulu orang berani mati-matian dengan dunia ini, sekarang orang berani mati-matian dengan Tuhan. Siapa orang datang kok? Karena Tuhan Yesus ada sama-sama dengan orang. Perkenalkan, nama saya Riko Tiwo, asal Tomohon. Umur saya 25 tahun dan saya belum lama keluar dari lembaga pemasyarakatan. Saudara jangan tertipu dengan penampilan. Banyak orang yang bilang, muka kok baik-baik, cupu, dan beli anak gereja. Orang yang tahu tuh kelakuan, sobeking sakit orang tua, sobeking sakit orang di sekitar, bahkan terlebih menyakiti hati Tuhan. Saya mau berkata bahwa kehidupan lama
adalah kehidupan yang sangat menyakiti hati Tuhan. Itu saya. Tahun 2011, saudara kalau mau tahu, kehidupan saya, Bapak Kalai, tukang bakuku di lorong. Kalau cuma membatikan orang, bagi-bagi orang itu kita hobi. 2011, saking nakalnya, saya berpikir, bodoh sekali kita. Kalau suka Bakalai, suka mau tawuran, kau nyanak pakai itu alas-alas, dorang bilang. Maka dari itu, saya memberanikan diri untuk mengikuti suatu organisasi tenaga dalam. Kalau orang sini nak pernah tahu, orang sini nak so tahu, itu tenaga dalam. Terkenal di daerah sini juga so terkenal. Kalau mau lihat di YouTube, backing talempar orang boleh, backing mati orang boleh. Tapi saya tidak puas dengan itu. Semakin hari semakin Bakalai terus. Saya nyenak puas. Bakalai badara. Tapi siapa ini tenaga kong begini? Akhirnya 2012, saya lebih bermanikan diri. Kalau cuma mau bilang tuh ika-ika buru, mau bilang cincin, batu-batu, stok, apalagi. Semua ika kita so ada. Semua kita so pakai. Kalau cuma mau bilang tuh budaya, lebih dari itu, saya lebih suka memasukkan barang-barang ke dalam tubuh saya. Batu-batu, kita telan. Kalau cuma mau bilang 5, 6, lebih. Tapi apa yang saya dapat? Masih belum lewat itu. Tahun 2014, puncak di mana? Tuhan mengizinkan saya. Karena kesalahan saya, karena perbuatan saya masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, penjara. Saya telah menghilangkan nyawa seseorang, dan itu murni karena kesalahan saya. Awal-awalnya di penjara, kehidupan saya semakin rusak, kehidupan saya semakin hancur. Pergaulan. Tapi Tuhan izinkan suatu proses sakit penyakit. Kalau cuma mau pikir nih penyakit ini bikin malu. Kalau cuma mau pikir kecili, gatal-gatal. Pernah dapat gatal-gatal toh? Cuma gatal-gatal. Melewat gatal-gatal ini, Tuhan proses saya untuk mengubahkan kehidupan lama saya. Saya pun pada waktu itu berasa hampir semua mati. Dapat rasa sudah ada harapan mau hidup. Sedangkan mau berjalan, mau makan, tangan sopol yang gatal-gatal, so setengah mati. Soalnya ada harapan mau hidup. So di penjara, jarang baku dapat dengan keluarga. Jarang baku dapat dengan orang yang torang kasihi. Tapi itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang di saat yang tepat. Dia datang di momen yang dimana saya rasa tidak ada harapan. Dia rangkul saya. Amin. Dan pada waktu itu saya lebih memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan. Berkomitmen ingin melayani Tuhan. Dan lebih lagi memuliakan Tuhan lewat sisa kehidupan saya. Saat ini saudara, saya mau berkata, orang-orang di sekitar Anda tidak bisa mengubahkan kehidupan Anda. Siapa? Pendeta. Pendeta Anda tidak bisa mengubahkan kehidupan Anda. Orang tua, istri, kakak beradik Anda tidak sanggup mengubahkan kehidupan Anda. Dan satu lagi, lembaga pemasyarakatan tidak sanggup mengubahkan kehidupan Anda. Tapi puji Tuhan, ada satu pribadi yang sanggup mengubahkan kehidupan Anda. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saya mau berkata kepada, kalau kehidupan lama saya bisa diubahkan oleh Tuhan, saudara-saudara sejauh pengeras suara ini terdengar di telinga Anda juga bisa diubahkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
Haleluya. Berikut kita dengan kesaksian dari Roger Wongkar. Shalom. Halo. Lebih semangat lagi. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Perkenalkan nama saya Roger Wongkar. Kalau di kalangan preman kota Manado dong sangat tahu siapa saya. Dari papa de anak. Kalau tapi papa soal marum itu Ocek Wongkar dong dia bilang. Dia panggil di stasiun 45. Ini kita mau bagi tapi kesaksian dengan masyarakat Air Madidi. Tahun kemarin kita paling kumabal. Semua tak so lakukan. Apa yang tidak pernah lakukan. Jenis kejahatan apa yang tidak pernah lakukan. Tapi itu kita nak bangga dengan latar belakang kita seperti apa. Dan kita bangga sekarang bagaimana hidup saya diubahkan Tuhan Yesus. Yes. Kesaksian saya tahun 2019. Kita dapat satu penyakit yang sangat top dan sangat mematikan di tahun 2019. Itu satu penyakit asam lambung. Ini boleh pandang enteng tuh asam lambung. Banyak orang dia mati dengan asam lambung. Mu tua, mu muda. Tapi situlah hebatnya Tuhan Yesus. Dia berproses pak kita pe diri. Tanging pe kumabal. Nak pernah andalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Selalu kemana-kamana. Selalu cuma andalkan tapi kekuatan. Todong sana, todong kiri. Apa yang kita nak pernah lakukan. Memang sangat menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan nak lihat itu. Tuhan lihat orang pe hati. Berbalik kepada dia. Ya. Tengah 12 malam, habis kita main judi, kita pulang ke rumah. Sampai di rumah, kita tidur. Kita bangun, gelisah. Pantale rasa sakit. Rasanya ndak enak. Kita minum air. Kedua juga kita tidur, habis minum air kita tidur. Gelisah juga. Di situ tuh penyakit berproses pak kita. Dan di situ juga Tuhan Yesus berproses pak kita. Kita rasa pada waktu itu conak bakalan kita mau hidup, mau berdiri di sini di tengah-tengah pasar. Kita dapat itu penyakit itu kita pe badan itu so dingin enteru so kala-kala orang mati. Kita so sesak nafas. Kita sekarang tinggal di Makeret. Dekat rumah sakit Siloam. Dekat Panjaran Kasih. Tapi kita rasa itu hari kita sudah bakalan mau sampai di rumah sakit. Kita Kristen KTP. 1 tahun 1 kali masuk gereja. Itu pun mujur-mujuran kalau masuk gereja. Di situ kita kasih bangun pamai tua. Kebetulan istri saya ada. Tanah yang mana? Yang pakai kaos putih. Dia bilang pak kita, Roger, bertobat ke mana? Bertobat, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Ya. Kita ingin tahu berdoa, tapi kita yakin, kita imani. Kita berseru Pak Tuhan. Minta ampun Pak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jangan dulu ambil Pak kita. Jangan dulu ambil Pak kita Tuhan. Kita pe anak masih kakak cili. Kasih kesempatan Pak kita untuk kita mau bertobat. Ya. Puji Tuhan. Habis kita berdoa. Berangsung-angsung hilang pelang-pelang. Tuh kita pe dingin. Dan kita pe sesak nafas. Itulah hebat Tuhan Yesus. Sumber kekuatan dan kehidupan. Lihat kita ada di tengah-tengah pasar Air Madidi. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Amin. Dalam hidup saya. Haleluya. Makanya itu kita rindu. Semua teman-teman masyarakat yang ada masyarakat Air Madidi yang ada di pasar. Belum ada kata terlambat untuk bertobat. Ya.
Jangan nanti so mati. So di alam roh. Biarmu bertobat. So tidak ada kata pertobatan. Biar kau dimali air mata darah. Maka itu diberi kesempatan di dunia ini. Supaya orang mesti bertobat. Cari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik pada orang. Ya. Dengan apa orang mau balas pada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak minta apa-apa pada orang semua. Dia tidak minta emas perak. Dia cuma minta orang punya hati. Ya. Orang punya hati. Amin. Tuhan Yesus kurang apa pada orang semua. Sampai detik ini Tuhan Yesus orang berjalan semua ini. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Yes. Begitu belum ada kata terlambat. Seperti Lukas 5 ayat 32 berkata, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, Amen. supaya mereka Yes. bertobat. Haleluya. Haleluya. Puji Haleluya. Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan lagi kesaksian dari Doni Akar. Haleluya. Haleluya. Shalom masyarakat Air Madidi. Shalom. Manusia itu memang belum sempurna. Masa lalu tinggal masa lalu. Kalau kita ini dia, banyak kejadian. Banyak masalah yang kita berbuat. Kita penama Doni Karundeng alias Doni Akar. Mungkin teman-teman yang di Air Madidi di sini kenal apa kita, karena kita petamba dulu di sini, kita pernah boronan di sini, kita pernah bikin kasus penikaman di pasar sini, kita pernah bikin penculikan di pasar sini di tahun 90. Tahun 90 kita keluar dari Cipinang, kita datang bergaul dengan teman-teman sini. Do Ance, do Waseng, kalau dorang ada lebih bagus supaya don dengar. Sampai sekarang dorang masih ada, tak dengar masih menyambung ayang. Karena dulu kita lepe bos kalau datang dari Singapura dengan Malaysia, kita aja menyambung ayang di sebelah sana. Kita kawal, kita pebos. Menyambung ayang. Dulu. Di tahun 90-an. Tapi tanin tahu kalau masih sekarang masih ada di tempat sana. Itu dia di belakang. Jadi kita ini dia Doni Akar. Kita bongkar jalur sini. Air Madidi. Kita petampa di daerah Manado sana. Kita pe kasus ini kita bayaran, pembunuh bayaran, penculikan bayaran. Kita berangkat-berangkat Jakarta, Manado, Surabaya, sampai di Makassar. Tapi itu tidak menyenangkan bagi Tuhan, bagi masyarakat itu, bagi kita itu, bagi orang sampah segala orang perbuatan. Kita sama dengan teman-teman rekan ini dia. Mereka juga banyak kasus sama dengan kita. Tapi orang itu tidak dibanggakan, itu dia. Setelah orang bikin masalah-masalah lalu, akhirnya Tuhan memanggil orang ini dia dengan keadaan sakit. Kita dapat jantung. Jantung semua mati kita memang. Semua mati memang. Kita berdoa Pak Tuhan. Tuhan jangan dulu ambil Pak kita. Kita masih ada anak waktu itu dia. Kecil kita pe anak. Kita masih mutu hidup. Saya bilang Tuhan, ampun kita pe dosa masa-masa lalu. Kita bilang begitu. Ternyata Tuhan dengar. Tuhan masih memerlukan kita. Tuhan panggil Pak kita. Di situ pe keluar rumah sakit, kita ikut langsung. Ikut pelayanan dengan teman-teman. Kita berdoa, kita pipa pendeta, minta pengampunan. Jadi kita pe masa lalu itu dia. Kalau mau bilang memang paling kurang ajar. Mungkin kalau orang ini dia itu memang ya kita paling sadis. Bukan baculik anak kecil, kita baculik orang-orang besar. Orang-orang berduit. Kalau bos bilang bunuh, bunuh. Kalau bos bilang bikin luka, bikin luka. Kalau bilang potong, potong. Dompet kaki. Kita pe kasus bukan cuma di Manado. Di luar semua. Inilah Doni Akar. Sekarang ini dia Tuhan so panggil Pak kita. Ikutin Tuhan. Dia menerima saya di masa lalu saya. Dia panggil saya untuk mengikut pelayanan penginjilan jalanan dengan boots, dengan rekan-rekan kita ini dia. Kita sangat bersyukur Pak Tuhan. Apa yang Tuhan berikan Pak kita keselamatan. Dia berikan Pak kita umur panjang sampai saat ini. Untuk kita membawa berita Injil kepada seluruh masyarakat yang ada di Manado ini dia maupun di Air Madidi dan seluruh Indonesia. Dari Indonesia pun dia mau lihat di YouTube. Karena kejahatan orang itu masa lalu.
Orang bisa diubahkan sampai sekarang. Karena Tuhan masih membutuhkan orang untuk membuat kesaksian dan untuk memberikan firman-firman kepada masyarakat Malaysia yang ada di Indonesia ini dia. Jadi kita ini dia semua, mari kita dekat dengan Tuhan, kita banyak berdoa. Semua masalah, semua dosa-dosa yang masa lalu, kalau kita dengan Tuhan, Tuhan pasti kasih ampun. Nama dan orang di dia. Rupa Tamang bilang, jangan somati kau bilang Tuhan. Kesempatan kau bertobat. Jadi inilah kesempatan kita bertobat. Dan kita mengikuti Tuhan. Karena masih ada celah, Tuhan boleh memanggil orang. Tuhan tak memandang bulu. Ngana kurang ajar. Ngana nakal sampai di mana. Tuhan panggil orang. Biar ngana kotor, dia panggil orang kasih bersih. Jadi begitulah. Jadi sekian dan terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan dengar lagi satu kesaksian lagi dari Jerry Barahama. Shalom. Shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak saudara, nama saya Jerry Barahama atau biasa dipanggil Jaji. Saya akan membagikan kesaksian di tempat ini Bapak saudara. Dan kesaksian saya ini Bapak saudara, saya tidak bangga dengan hidup lama saya. Saya tidak sombong dengan hidup lama saya. Tetapi saya bangga ketika Tuhan pulihkan hidup saya. Ketika Tuhan tangkap hidup saya Bapak saudara. Bapak saudara, saya adalah mantan preman di kota Manado Bapak saudara. Saya masuk keluar penjara. Saya jadi buronan polisi. Penjara bukan hal biasa dalam kehidupan saya. Polisi bukan hal biasa dalam kehidupan saya. Tetapi saya katakan, penjara tidak bisa mengubahkan hidup saya. Polisi tidak bisa mengubahkan hidup saya. Hanya Yesus yang bisa mengubahkan hidup saya. Bapak saudara, saya begitu jahat Bapak saudara. Saya mudah pajak-pajak orang. Saya tikang orang. Kalau dona kasih kita bagi, kalau dona malawang kita tingkat, itu kita pekerjaan dulu. Tetapi saya mau katakan di tempat ini, dalam benak dan pikiran saya tidak pernah bermimpi. Saya tidak pernah bermimpi dalam kehidupan saya kalau saya mau jadi hamba Tuhan. Tetapi itulah hebatnya Tuhan kita. Amin. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Tuhan tidak lihat dosa kita. Tahun 2012 saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini kita hidup Tuhan. Kita banyak menyakiti hati Tuhan. Kita banyak melukai hati Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak lihat dosamu. Aku tidak lihat pelanggaranmu. Aku lihat hatimu yang mau datang kepadaku dan bertobat. Haleluya. Bapak saudara, saya pajak-pajak orang, saya tikam orang. Tetapi saya bisa berdiri sampai saat ini Bapak saudara. Karena hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada dalam hidupku. Sebab ketika ada Kristus dalam hidupku, akan ada sukacita, damai sejahtera yang bisa kita rasakan. Haleluya. Maka itu Bapak saudara, kami tim yang ada, dengar kesaksian kami. Kami tidak bangga dengan hidup lama kami, tetapi kami bangga dengan Tuhan Yesus. Amin. Kami terpanggil untuk pelayanan di penjara-penjara. Kami pelayanan di pasar-pasar. Kami pelayanan di jalan-jalan. Sebab kerinduan kami Bapak saudara, bukan cuma kami mengenal Tuhan, bukan cuma kami mengenal kasih karunia Tuhan, tetapi mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Haleluya. Maka itu Bapak saudara, satu statement saya. Lebih baik preman jadi pendeta daripada pendeta jadi preman. Amin. Teman-teman saya tadi Batato, kita penuh dengan iris-iris Bapak saudara. Kalau membuka baju penuh dengan iris-iris. Tetapi saya mau katakan di tempat ini, tato, iris-iris sudah tidak bisa diubahkan. Tetapi kalau tombe hati dan perbuatan orang rubah, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sekali lagi tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Saudara, kita sudah dengar beberapa kesaksian tadi. Ingat baik, kita tidak dapat mengubah masa lalu. Hati terasa berat. Amin. Tak sempurna
mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Oh, Dia berfirman, Dia berfirman, mari datang. oh, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Oh, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah yang Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ubah hidup barui, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Yesus, ini kami Tuhan, ini hidup kami hanya bagi Yesus. Haleluya. Terima anugerahnya, Dia ampuni. Hanya Yesus yang mampu ampuni dosa kita. Oh, Dia ubah hidupku, ubah hidup. Kita serahkan kepada hamba Tuhan. Hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi, sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Haleluya. Ku bawa hidupku. Biar setiap kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Katakan dengan iman, Dia ubah hidupku. Haleluya. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi. Haleluya. Mujizat terjadi. Perubahan terjadi. Perubahan terjadi. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami mengimani Tuhan, sesuatu pasti terjadi saat kami datang di altarnya Tuhan. Saat kami berjumpa dengan Tuhan, mujizat pasti terjadi, perubahan pasti terjadi, pertobatan pasti terjadi. Kami tahu Engkau sudah hadir di tempat ini, di pasar air Madidi. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Pemberitaan firman-Mu siap untuk dilepas. Roh Kudus, ambil alih tempat ini. Kuasai kami, kuasai hati kami, agar supaya kami boleh terima Injil keselamatan.
Kami boleh dengar ada satu pribadi yang sanggup berubah hidup manusia, yang sanggup selamatkan hidup manusia. Yesus Kristus Tuhan namanya. Pagi hari ini Tuhan, hamba taruhkan hidup hamba dalam tangan-Mu. Pakai setiap lidah bibir hamba, setiap kata, setiap kalimat, benar-benar kebenaran firman Tuhan, sehingga umat-Mu boleh diberkati. Nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Kami siap terima kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Saudara, pertama-tama saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya berterima kasih juga kepada tim Boots dan semua tim pelayanan, bahkan tim Mahanaim yang ada di tempat ini. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Audi Marahaba. Tabu balik dengan Pastor Jerry Barahama. Kalau beliau Barahama, saya Marahaba. Saya mirip-mirip kehidupan lama, menyakiti hati Tuhan. Kalau orang pembunuh manusia, pembunuh orang, saya pembunuh wanita. Pembunuh hati wanita. Masih dapat lihat DP sisa gaga toh? Kepala boleh pelontos, tapi banyak yang takluk. Haleluya. Tapi hari ini, saya dedikasikan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Saya bertobat di Jakarta, lewat satu peristiwa saya overdosis. Saya harus diobservasi di 2 rumah sakit. Saya sempat divonis dokter meninggal karena 43 menit saya tidak bernafas. Dari rumah sakit Persahabatan saya harus dirujuk ke rumah sakit Husada. Dan luar biasanya, saya terkapar bersama seorang wewe gombel, seorang kita pehugel. Dan saya telepon anak dan istri. Ini yang istri saya, ini anak saya. Istri saya namanya Eviko, dan anak saya Gloria Agatha. Lewat 2 wanita ini, saya kenal Tuhan sungguh-sungguh. Saya kenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena ada pengampunan yang dilepaskan. Waktu mereka tumpang tangan berdoa buat saya, dari yang sudah kaku, yang sudah dingin, sudah keras, tiba-tiba dari bagian kaki, di mana anak saya tumpang tangan, istri saya tumpang tangan di dada, ada satu hawa panas yang naik, terus naik sampai ke dada saya. Singkat cerita, saya siuman. Tuhan izinkan saya bernafas. Dan waktu saya diizinkan bernafas, saya dengar suara Tuhan audible di telinga saya. Dia katakan, 1 kali lagi pasti mati. Sejak hari itu saya putuskan hidup saya sungguh-sungguh bertobat untuk Tuhan. Amin. Kenapa saya selalu tekankan sungguh-sungguh? Mohon maaf bicara, banyak saya jumpai orang percaya, anak Tuhan, nyanda sungguh-sungguh ikut Tuhan. Hari Minggu pergi gereja, hari Minggu yang sama dalam pergi menyambung, hari Minggu dalam bahugel. Tapi saya mau beritahu, kalau engkau berjumpa dengan satu pribadi yang namanya Yesus, hidupmu pasti diubahkan. Amin. Hidupmu pasti berubah. Singkat cerita, saya dipulihkan. Saya ambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Saudara, saya bukan orang lawer dulu. Terakhir jabatan saya kepala keamanan Lipo Group. Bos dari pemilik Lipo Group, big boss saya seorang konglomerat, orang nomor 8 terkaya di Indonesia namanya Pak James Riyadi. Beliau yang punya matahari seluruh matahari departemen store di Indonesia. Beliau yang punya hypermart, beliau yang punya seluruh hotel Arya Duta, seluruh rumah sakit Siloam, dan terlalu banyak usaha beliau. Tapi dulu saya bangga sekali. Hari ini saya bangga, saya sebagai seorang hamba Tuhan. Amin. Karena Alkitab berkata, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Nyanda ada guna. Simpang doi banyak-banyak, nyanda guna. Tuhan bilang, simpang hartamu di sorga. Di sana ngengat dan karat tidak ada. Yang ada hanyalah sukacita. Amin. Saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan. Tadi saya dengar kesaksian demi kesaksian berkata, mereka bilang, penjara tidak bisa merubah.
Rumah sakit tidak bisa merubah. Polisi tidak bisa rubah mereka. Tapi ada satu yang saya tangkap, mereka bilang, Yesus Kristus sanggup ubah hidup mereka. Hari ini, saudara buka Lukas 19. Kita akan belajar dari tokoh yang fenomenal, yang luar biasa, namanya Sakeus. Saya akan baca beberapa ayat saja untuk melandasi kebenaran firman Tuhan. Mulai ayat 5 saja. Alkitab berkata, Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yesus berkata kepadanya, kepada Sakeus, hari ini, bukan besok, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Dari sekolah minggu, dari anak kecil, orang so tahu ini cerita. Apa yang Sakeus lakukan? Sakeus, Alkitab mencatat, saya baca referensi-referensi, dia seorang kepala pemungut cukai, seorang yang tarik-tarik pajak, seorang yang dibenci. Kenapa? Karena dia tarik pajak melebihi dari apa yang harusnya ditarik. Dia memperkaya diri. Tetapi lihat, waktu dia berjumpa dengan Yesus, Alkitab jelas bilang, hidupnya berubah. Makanya saya tidak heran kesaksian-kesaksian tadi. Saya aminkan. Karena memang orang kalau berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Kalau saudara berjumpa dengan hadirat Tuhan, saya yakin dan percaya engkau pasti berubah. Karena Alkitab yang bilang, Sakeus, dia sampai bilang, Tuhan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Artinya, waktu dia berjumpa Tuhan, dia bertobat. Berapa banyak orang hari-hari ini dengar firman Tuhan, pergi ibadah, tapi hidupnya berubah. Satu hal saya mau bilang, engkau belum berjumpa dengan Tuhan. Karena kalau engkau berjumpa dengan Tuhan sungguh-sungguh, pasti berubah. Amin. Dan yang luar biasa lagi, Sakeus bukan sekedar berubah hidupnya. Sakeus bukan sekedar bertobat. Alkitab berkata, Yesus sendiri yang bilang, orang ini diselamatkan. Dengar baik, hari ini saya mau beritahu, gereja boleh banyak, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi juru selamat cuma satu, namanya Yesus Kristus Tuhan. Kenapa dia yang menyelamatkan? Karena saya belajar berbagai macam kitab. Tidak ada yang berani garansi, tidak ada yang berani jamin dia sanggup berikan keselamatan. Hanya Yesus Tuhan yang sanggup berikan keselamatan. Keselamatan yang ada di dalam nama Udin, di dalam Faisal, dan di dalam nama yang lain, hanya dalam nama Yesus. Oleh sebab itu, engkau tidak salah hari ini. Kalau engkau dengar firman Tuhan, respon firman itu dengan baik. Karena waktu engkau respon firman Tuhan, hidupmu akan berubah. Amin. Rahasianya di mana? Kenapa Sakeus bisa berubah? Kenapa Sakeus bisa diselamatkan oleh Tuhan? Alkitab bilang, yang pertama ayat 3 dan 4, Sakeus berlari mendahului mereka. Dia berusaha. Artinya untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, engkau harus berusaha. Engkau harus punya usaha supaya bisa berjumpa dengan Tuhan. Saudara, Tuhan sudah buka tangan. Dia minta engkau datang. Yang jadi pertanyaan, orang datang dengan nyanda, itu yang jadi pertanyaan. Ada banyak orang, saya yakin dan percaya, dengar firman Tuhan.
Tapi berapa banyak dari kita yang respon akan kebenaran firman Tuhan. Itu penting sekali. Karena waktu engkau respon, Tuhan akan datang dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, Petrus orang jahat, orang yang tidak disukai. Doni Akar dulu tidak disukai, Roger Wongkar tidak disukai. Tapi hari ini saya berani pastikan, waktu mereka jumpa Tuhan, waktu mereka serahkan hidupnya bagi Tuhan, sorga bersuka cita, sorga bertepuk sorai. Karena ada orang yang dulunya hidup di luar jalan Tuhan, sekarang kembali ke jalan Tuhan. Karena Alkitab tadi Lukas 19 berkata, Anak manusia datang mencari yang terhilang dan menyelamatkan. Hari ini mungkin ada engkau di tempat ini, rumah tanggamu dalam keadaan tidak baik. Saya mau beritahu, kalau rumah tanggamu berjumpa Tuhan, engkau pasti dipulihkan. Kalau masa mudamu mungkin engkau bilang hancur, tapi kalau engkau berjumpa Tuhan, saya pastikan ada pemulihan. Kalau pekerjaanmu engkau bilang, aduh, zaman corona susah, tapi kalau engkau dengan Tuhan, Maleakhi 3:18 dia berkata, engkau akan kembali melihat perbedaan antara orang benar, antara orang yang beribadah kepadanya dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan pasti kasih perbedaan. Amin. Di sini ada istri dan anak saya. Zaman corona, saudara, Tuhan izinkan terjadi, tapi Tuhan buktikan firman-Nya. Satu helai rambu boleh jatuh, Tuhan bilang. Ini banyak yang jatuh. Tapi Tuhan pasti berperkara dalam hidupmu. Dia tidak akan membiarkan engkau. Yang jadi pertanyaan, adakah engkau hari-hari ini sedang berusaha cari Tuhan? Saudara, hari ini saya undang salah satu teman saya. Saya suruh mereka datang. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu dia telepon saya. Saya rindu sekali, saya senang sekali waktu dia telepon. Dia sedang mau cari Tuhan. Dan orang yang cari Tuhan, pasti dia akan menemukan Tuhan itu sendiri. Teman saya ini hidup bukan cuma di atas, bukan cuma tak angka, melayang. Saudara, kalau cuma orang air Madidi tukang menyabung ayam, saya mau bilang, bukan mau banding-bandingkan, teman saya ini jauh lebih dari itu. Dia main judi sampai di Genting Highland. Dia main judi punya kartu platinum. Dan itu bukan kecil saldonya di dalam. Saudara, hidupnya luar biasa. Saya kenal dari kecil. Tapi hari ini dia telepon saya. Dia bilang, tolong doakan. Dia mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya terus monitor. Saya terus kasih support. Karena orang yang cari Tuhan pasti berjumpa dengan hadirat Tuhan. Saudara, Tuhan tidak terlalu tertarik dengan masa lalumu. Tuhan tidak tertarik dengan latar belakang kita. Yang Tuhan tertarik adalah masa depan kita. Karena Alkitab berkata 2 Petrus 3 ayat 9. Dia sabar. Karena tidak ada, Tuhan tidak mau, dia tidak mau ada yang binasa. Tetapi semua berbalik dan bertobat. Saudara, dia rela tinggalkan sorga. Dia kirim anaknya yang tunggal. Satu kerinduannya, supaya saudara dan saya terima dia. Saudara dan saya hidup bersama dia di kerajaan sorga. Hari ini, adakah engkau sedang berusaha cari Tuhan? Itu yang dilakukan oleh Sakeus. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, Sakeus hidupnya berubah dan Sakeus diselamatkan. Poin yang kedua, apa yang dilakukan oleh Sakeus? Sakeus dengar, dia respon apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Waktu Tuhan bilang, Sakeus turun, hari ini kita mau menumpang pangan ape rumah. Dan apa yang dilakukan oleh Sakeus? Sakeus tidak bilang besok Jo, nanti Jo. Sakeus bilang langsung turun. Dia langsung terima Yesus, Alkitab bilang dengan sukacita. Artinya orang yang mau hidup berubah dengan Tuhan, orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan, engkau harus respon dengan benar panggilan Tuhan itu. Banyak orang dengar firman Tuhan, tapi beda direspon.
Banyak orang dengar kabar Injil. Sekarang terlalu terbuka, banyak pakai media, pakai YouTube, apa segala macam media digunakan hanya untuk sampaikan kebenaran Injil. Tapi sedikit yang respon. Tapi waktu Sakeus respon, ini yang terjadi dalam hidupnya. Hidupnya berubah. Dan lebih luar biasa lagi, yang dirindukan semua umat manusia, hidupnya diselamatkan. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Apa yang dilakukan oleh Sakeus? Sakeus ini orang yang terima Yesus dengan sukacita. Saudara, kalau engkau mau hidupmu damai, kalau engkau hidupmu mau berubah, kalau engkau melihat hidupmu berubah, di dalam Yesus ada perubahan, ada pemulihan dalam hidupmu. Saya mau beritahu dari tempat ini, engkau harus terima Yesus. Engkau harus terima Yesus dengan sukacita. Maka dua berkat yang diterima oleh Sakeus akan menjadi bagian saudara dan saya hari ini. Berkali-kali saya bilang, orang boleh punya banyak agama, tempat ibadah boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Tidak ada di bawah kolong langit ini, Alkitab berkata, yang olehnya diberikan kuasa untuk menyelamatkan. Nyanda ada. Alkitab berkata, hanya di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu, kalau engkau punya Yesus hari ini, pegang itu kuat-kuat. Hidup di dalamnya. Saudara, sekali Yesus, tetapi Yesus itu harus engkau pertahankan dalam hidup ini. Jangan engkau tukar Yesus dengan Udin. Jangan engkau tukar Yesus dengan Faisal. Jangan engkau tukar itu dengan segalanya. Tinggalkan segala sesuatu untuk Tuhan. Tapi jangan tinggalkan Yesus untuk sesuatu. Engkau akan berbahaya. Engkau akan mengalami yang namanya api neraka. Tapi waktu engkau hidup tetap pegang Tuhan, waktu engkau hidup tetap dengan Yesus, engkau akan lihat hidupmu akan berubah dan engkau akan diselamatkan. Puji Tuhan, hari ini saya tidak berpanjang. Engkau yang dengar firman Tuhan hari ini, saya tahu Roh Kudus sedang berbicara di hati-hati saudara. Jangan keraskan hati, buka hatimu. Tuhan tidak peduli di pasar, Tuhan tidak perlu di gedung, Tuhan peduli dengan jiwamu. Dia mau selamatkan engkau hari ini. Kalau engkau dengar firman hari ini, respon firman itu dengan baik. Jangan malu. Jangan malu jadi anak Tuhan. Kalau engkau malu, firman Tuhan berkata dia juga akan malu mengakui engkau nanti. Tapi waktu engkau berani memproklamirkan imanmu, waktu engkau berani datang terima Yesus, engkau akan diselamatkan. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Bukan dengan barang fana. Kita telah mati, tinggalkan semua dosa kita. Kita telah tinggalkan hidup lama kita. Haleluya. Mari singer bantu angkat pujian ini untuk kemuliaan Tuhan. Dengan barang fana, haleluya, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah.
Bukan dengan emas perak. Haleluya. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. Kau menebus diriku Dengan darah yang mahal. dengan segenap kasih Dan pengorbananmu. Haleluya. dan pengorbananmu. Ku telah mati. Ku telah mati. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Jangan pedulikan kanan kirimu. Ini urusanmu dengan Tuhan. Karena Dia akan berperkara dalam hidupmu. Haleluya. Semuanya sia-sia Amin. dan tak berarti lagi. Hidup ini Ku letakkan pada mesbahmu ya Tuhan. jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang baik. Sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia Haleluya. dan tak berarti lagi. Hidup ini Ku letakkan pada mesbahmu yang Tuhan. jadilah padaku. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang baik. Musik main dengan lembut. Saudara, firman Tuhan sudah ditaburkan dan kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau tantang saudara. Adakah hati-hati yang terbuka waktu dengar firman Tuhan? Adakah hati-hati yang mau respon akan kebenaran firman Tuhan? Karena waktu engkau respon, firman Tuhan yang katakan, hidupmu pasti diubahkan oleh Tuhan. Sakeus berubah karena dia berjumpa dengan Tuhan. Sakeus bisa berubah karena dia berjumpa dengan hadirat Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, Alkitab berkata dengan jelas, Sakeus diselamatkan. Hari ini, mungkin ada di tempat ini, engkau sudah ikut Tuhan lama, tapi engkau masih hidup dalam keterikatan dosa. Mari angkat tangan-tanganmu. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa. Mungkin engkau mau terima Yesus hari ini. Kalau ada orang yang mau terima Yesus hari ini, saya undang engkau maju ke depan. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa. Ada mungkin orang yang bergumul dengan rumah tanggamu. Saya berdoa hari ini. Mari angkat tanganmu. Dimanapun engkau berdiri, Tuhan akan menjamah engkau. Yang Tuhan butuhkan, engkau punya hati yang terbuka untuk terima Tuhan. Engkau punya hati yang terbuka waktu engkau dengar firman Tuhan. Waktu engkau berjumpa dengan Tuhan, hidupmu pasti berubah. Dan engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Terus angkat pujian ini. Haleluya. Sementara jadilah padaku. Jadilah padaku seperti kau. Sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan Cara hidupku yang lama. hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
seperti yang sekali lagi ku telah mati dan tinggalkan. Haleluya. Ku telah mati. Saudara, Yesus mengundang kita saat ini. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu beban berat, aku akan berikan kelegaan. Dunia tidak sanggup membahagiakan kita. Dunia tidak sanggup memberikan damai sejahtera. Tapi ada Yesus. 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 Haleluya. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati dan tinggalkan. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan. Sia-sia yang tak berarti lagi. Tidak ada habisnya bagi kami. Kami telah mendengar suara-Mu, kami telah mendengar firman. Kami percaya firman-Mu telah mendapat tempat di tanah hati kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu telah mengubah kami dari dalam, membawa kami kepada jalan yang penuh dengan kemenangan. Dan selama hidup kami, nama Yesus yang akan dipermuliakan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, kami percaya Tuhan pakai dengan luar biasa. Biar lewat hidup hamba-Mu ini, nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa. Saya undang untuk kita semua boleh berlutut. Kita mau bawa ke hadapan Tuhan perkara bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri dan hati kami di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, sebentar lagi Engkau akan datang kembali kali yang kedua. Kami tahu Tuhan, Engkau masih memberikan kami setiap kesempatan untuk hidup di terakhir ini. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Kami tidak bisa berbuat banyak. Kami angkat bangsa kami, khususnya Sulawesi Utara ini ke dalam tangan-Mu. Biar belas kasihan-Mu turun atas Sulawesi Utara Tuhan. Bencana Kau izinkan, mengingatkan kami semua bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak mau kami binasa. Kami berdoa Tuhan, ada begitu banyak hal yang menyakitkan hati-Mu yang kami buat. Tapi kami angkat ke dalam tangan-Mu perkara ini. Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan mengasihi siapapun. Tuhan tidak pandang latar belakang yang ada. Karena Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ada dosa persinahan yang sering terjadi di Sulawesi Utara. Kami berdoa, biar Tuhan bersihkan, biar Roh Kudus jamah, biar bangkitkan para hamba-hamba Tuhan untuk bersaksi, gereja bersaksi, orang percaya bersaksi, sehingga orang-orang ini bisa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Ada dosa perjudian yang sering terjadi, yang salah, tapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkarya, Tuhan yang punya firman, Tuhan yang membela firman, Tuhan yang akan dipermuliakan. Kami minta kebangunan rohani di Sulawesi Utara Tuhan. Kami minta kebangunan rohani, kebangkitan besar, mulai dari anak-anak sekolah minggu, mulai dari anak muda, mulai dari orang tua, orang dewasa, akan terjadi lawatan Tuhan yang sangat besar. Karena kami tahu sekali lagi segala sesuatu akan digoncangkan. Dan Allah yang kami sembah adalah Allah yang tetap Allah, tak terbantahkan oleh segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khususnya masyarakat yang ada di Air Madidi, orang-orang yang bekerja di pasar, orang-orang yang mencari bekerja atau mencari sesuap nasi di pasar ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Yang mereka sekedar lewat mendengarkan benih firman, Roh Kudus bekerja di hati mereka. Yang sedang duduk
mendengarkan firman walaupun sedikit cuek, tapi Roh Kudus tetap kuat bekerja di hati mereka. Kami percaya tidak ada yang sia-sia firman-Mu ditabur. Kami percaya benih firman Tuhan telah tertabur lagi di tempat ini. Dan benih itu akan bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami semua di pelayan dari Blessing of the Holy Spirit yang terus berjuang, yang terus ingin membagikan kasih Tuhan, yang menceritakan tentang perubahan hidup yang dikerjakan Yesus. Tuhan pakai mereka kemanapun arah yang Tuhan bawa. Tuhan sampaikan firman melalui mereka sehingga banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa bertobat. Ampuni kami Tuhan, banyak kekurangan yang kami buat. Layakan kami terus di hadirat-Mu, percayakan terus kami melayani Tuhan, sehingga Tuhan sampai kami mengakhiri pertandingan mereka, sadar atau tidak sadar, tapi kami percaya Tuhan akan mengerjakan hal hebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dari jajaran paling tertinggi di tingkat pusat Indonesia sampai dengan ke daerah-daerah pelosok desa, semua aparat pemerintah, aparat keamanan, baik di laut, di darat, udara, Tuhan bekerja dengan luar biasa, sehingga Tuhan segala sesuatu bisa berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Diberkati, amin. Yang diberkati coba lambaikan tangannya bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan segera tutup ibadah kita yang ada di tempat ini. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus yang layak terima pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kemuliaan-Mu Yesus. Namanya Yesus yang sudah memberkati ibadah kami, pelayanan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sementara bekerja dengan kuasa Roh Kudus untuk memulihkan segala sesuatu di pasar ini, di air mandidi ini Tuhan. Engkau yang punya jiwa-jiwa Tuhan. Kami sudah menabur di tempat ini karena sesungguhnya iman kami, iman mereka timbul waktu mereka mendengarkan kebenaran firman Kristus. Berkati pengkhotbah yang ada Bapak Audi, Kau terus mengasihinya, pakai dia dimanapun dia pergi dan berada. Keluarganya, masa depannya, cita-citanya Tuhan berkati. Tim Boots yang ada, Engkau mengasihi kami semua. Yang sudah bertugas, semua Tuhan berkati. Yang tua, muda, laki-laki, perempuan, diberkati. Bapak, kami bersyukur anugerah-Mu. Kami akan berpisah namun Roh Kudus tetap menyertai kami. Engkau tetap tinggal di Pasar Air Mandidi. Ketua Tim Boots, Tuhan berkati. Semua pengurus, program-program yang ada, ibadah setiap Selasa Tuhan berkati.
Minggu depan di Wakeke Manado Tuhan akan berkati semakin dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah berkati kami. Doa-doa yang kami naikkan Tuhan dengar. Dan doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Gembala Riko Sulaiman. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan, pelindungan, pertolongan, kuat kuasa Roh Kudus kiranya menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita mulai saat ini sampai reka hari Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput para saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan Bapak Bom dan Welom Mongkondasir.